Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sholli wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani. Video ini akan membahas mengenai garis lurus, ya, materi geometri analitik yang membahas mengenai garis lurus. Nah, pertama ini kita perkenalkan yang disebut bilangan arah dan kosinus arah dari garis. Nah, ini didefinisikan pasangan bilangan arah dari suatu garis itu adalah komponen skalar dari vektor. Ini kecuali vektor 0 ya pada garis. Nah, sebuah vektor pada garis merupakan segmen pada garis. Jadi, kemudian pada suatu garis terdapat tak hingga banyak vektor. Jadi kalau diilustrasikan kira-kira seperti ini. Misalkan kita punya garis. Nah, ini garis L. Kemudian pada garis ini ada titik, misalnya titik P1, P2, ini koordinatnya seperti ini ya, P1, X1, Y1, P2, X2, Y2. Nah, yang disebut komponen skalar dari garis, jadi kalau kita punya P1, P2, ini segmen, biasanya notasinya pakai garis di atasnya, itu adalah koordinatnya segmen ini X2 min X1, Y2 min Y1. Nah, ini adalah komponen skalarnya, komponen X dan komponen Y, dan ini yang ini komponen skalarnya, dan kita punya vektornya, ini segmennya adalah ini bagian dari garisnya. Terus kombinasi dari P1, P2 ada sembarang titik P1, P2 di L itu ada sebanyak hingga ya. Jadi kita bisa menentukan misalnya seperti ini. Nah, ini garis yang kuning, ini segmen yang kuning atau segmen lainnya ya. Nah, ini ada ilustrasi lainnya. Jadi kita punya garis, terus ini titik, ini kita buat segmen di sini seperti tadi ya. Ini segmen P1, P2, kita juga punya titik lain di garis, jadi kita bisa membuat ada sebanyak hingga segmen. Nah, contoh, tentukan pasangan bilangan arah dari garis yang melalui titik P1, P2 ini. Jadi seperti tadi ya, P1, P2 ini adalah X2 min X1, jadi 2 min 4, 6 min 6 min 2. Nah, ini hasilnya jadi 6, min 8. Nah, ini pasangan bilangan arahnya itu adalah 6 min 8. Setiap garis mempunyai dua vektor arah satuan yang berbeda tanda atau berlawanan. Nah, ini didefinisikan ini arah kosinus. Arah kosinus dari suatu garis itu adalah komponen skalar pada vektor arah dan dia merupakan vektor arah satuan. Nah, ini suatu garis L itu mempunyai sepasang vektor arah satuan. Ini contohnya U itu adalah komponen skalarnya L dan M, kemudian V sama dengan minusnya.
U dan V merupakan vektor arah kosinus pada garis. Nah, pasangan arah kosinus dari garis horizontal itu adalah L1,0 dan pasangan kosinus garis vertikal itu adalah 0,1. Jadi sebagai ilustrasi, misalkan kita punya garis L seperti ini. Nah, kalau kita misalkan U itu adalah seperti ini vektor satuan dengan koordinatnya L, M, maka kita punya vektor dengan arah sebaliknya, kita pakai warna lain. Nah, seperti ini adalah V dengan bilangan arahnya minus L, minus M. Dan kedua vektor ini, vektor U dan vektor V itu panjangnya 1. Ya. Contoh, hitung arah kosinus dari garis yang melalui titik P1 ini min 1,2 dan P2 2,5. Ya, kita hitung dulu P1 P2 ini berarti X2 min X1 yaitu 2 dikurangi min 1 dan min 5 dikurangi 2. Ini hasilnya itu adalah 3, min 7. Kemudian kita hitung panjang P1 P2 ini adalah akar dari 3 kuadrat, ya, dari ini dikuadratkan, ya, ini dikuadratkan dan min 7 dikuadratkan. Jadi kita peroleh ini min 7 dikuadratkan. Ini hasilnya akar dari 21 plus 49 sama dengan akar 70. Nah, jadi kosinus arahnya atau kita notasikan U, ya, ini adalah vektor P1 P2 dibagi panjang vektornya. Oh, ini notasinya kurang. P1 P2, ya, atau 1 per akar 70 dikali 3,7. Jadi kita punya 3 per akar 70, min 7 per akar 70. Nah, ini merupakan kosinus arah kosinus dari garis yang melalui titik P1 dan P2. Kemudian ini pertanyaan kedua, hitung pasangan arah kosinus dari vektor 3 dan min 1. Nah, ini karena vektornya udah diketahui yaitu vektor 3 min 1, jadi kita hitung panjang vektornya. Nah, ini kita misalkan sebagai vektor V. Jadi panjang vektor V itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, ini sama dengan akar 10. Jadi arah kosinus V, arah kosinus V itu adalah 1 per akar 10 dikali, atau kita tuliskan ini ya persamaannya. Ini adalah vektor V dibagi panjang vektor V-nya. Ya, ini 1 per akar 10 dikali 3, min 1. Ini sama dengan 3 per akar 10 min 1 per akar 10. Nah, ini ada kemiringan garis. Sudut suatu garis itu adalah sudut terkecil yang berlawanan arah dengan jarum jam dari sumbu X positif. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita punya garis, ini misalkan garis L, maka sudut kemiringan
atau inklinasi dari suatu garis itu adalah ini, dihitungnya seperti itu. Ya, dihitungnya seperti ini. Atau kita punya garis L seperti ini dihitungnya dari sumbu X positif ke garisnya. Nah, ini adalah sudutnya. Kemudian sudut kemiringan atau inklinasi itu ada di antara 0 sampai 180. Nah, tangan inklinasi atau tangan sudut kemiringan dari garis disebut kemiringan garis. Nah, untuk ini ya, kedua ini kemiringan garis itu notasinya S atau tangan alfa itu adalah dihitung dari sini. Delta Y dibagi delta X atau Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Contohnya, tentukan kemiringan garis yang melalui titik ini P1 dan P2. Jadi kita hitung ini segmennya P1 P2 ya, sebenarnya tidak perlu ya, tapi nanti kita akan peroleh hal yang sama, jadi lebih baik kita tuliskan saja. Nah, ini adalah 5 dikurangi min 3, kemudian ini min 1 dikurangi 4. Jadi kita peroleh di sini 8, min 5. Nah, 8 ini adalah delta X, min 5 itu adalah delta Y. Jadi kemiringan garis atau S itu adalah tangan alfa, ini adalah delta Y per delta X. Ini sama dengan min 5 per 8. Nah, ini adalah nilai dari kemiringan garisnya. Nah, garis juga bisa dinyatakan dalam bentuk parameter. Kita tambahkan parameter yang lain ya, sehingga kita punya persamaan parametrik garis. Kita misalkan kita punya titik P1 P2 yang berada pada garis. P1 P2 ini adalah titik yang berbeda dan segmen P1 P2 itu termuat pada garis. Jika P itu adalah sembarang titik pada garis, maka kita akan punya kesamaan ini. P1P sama dengan T dikali P1P2. Nah, ini ilustrasinya. Ini titik P1P2, ini titik yang tetap dan berada pada garis. Kemudian titik P ini titik yang titik sembarang yang berada di garis. Nah, jika T-nya sama dengan 0, maka titik P ada di sini, P-nya sama dengan P1. Kemudian jika T-nya sama dengan 1, maka titik P-nya itu sama dengan P2. Kemudian jika ini parameter T-nya itu kurang dari 0, berarti titik P-nya itu ada di sini ya, sinar P1P, jadi ada di sini ya. Ini ada titik P, ada suatu titik di bagian di sini P-nya, ini titiknya dihapus, jadi P-nya ada di sana ya. Kemudian kalau T-nya lebih besar dari 0, maka titik P-nya ada di sinar ini. Ya, titik P-nya ada di sini. Nah, seperti yang tadi disampaikan, jadi kita punya ini garis yang melalui segmen P1, P2, kemudian titik P sembarang, dan memenuhi ini. Jadi kalau kita uraikan berdasarkan ini komponennya, jadi kita peroleh ini ya, P1P itu adalah X dikurangi X1 dikurangi Y1 sama dengan T dikali komponen
skalar dari P1, P2. Kita peroleh ini. Nah, kalau kita ini perbagiannya ya, jadi yang ini dengan ini komponen yang bagian X-nya kita samakan, jadi kita peroleh ini X1 sama dengan T dikali X2 min X1. Kemudian untuk bagian komponen Y-nya ya, atau komponen kedua, kita akan peroleh ini, di Y min Y1 sama dengan T dikali Y2 min Y1. Nah, kita selesaikan untuk yang bagian ini dulu. Jadi X-nya itu sama dengan X1 ditambah T dikali X2. Yang ini kita misalkan sebagai delta X ya, ini kita misalkan sebagai delta X, jadi kita peroleh persamaan nih, X-nya sama dengan X1 ditambah T dikali delta X. Untuk yang bagian Y kita lakukan hal yang sama, jadi kita peroleh ini Y-nya sama dengan Y1 ditambah T dikali Y2 min Y1. Kemudian Y2 min Y1-nya ini kita misalkan sebagai delta Y, jadi kita peroleh Y sama dengan Y1 ditambah T delta Y. Nah, persamaan yang bagian bawah ini kita sebut sebagai persamaan parametrik dari garis ya, atau dinyatakan dengan titik ya, suatu garis yang melalui titik tertentu dengan vektor arahnya ini atau komponen skalar ya. Vektor arah garis ini bisa kita katakan juga sebagai komponen skalar dari garis. Nah, contoh, tentukan persamaan parametrik dari garis yang melalui titik P1 di sini 3,2, kemudian P2 4,3. Jadi kita ini dulu ya, P1 P2-nya. P1 P2 itu adalah ini X2 dikurangi X1, jadi 4 dikurangi 3, 3 dikurangi 2. Dan ini hasilnya 4 kurangi 3 itu adalah 1, 3 kurangi 2, 1. Jadi kita punya persamaan parametriknya untuk X itu adalah melalui X1, yaitu 3 ditambah T dengan komponen skalarnya itu adalah 1. Jadi 1 T, atau bisa kita tuliskan X-nya sama dengan 3 plus T. Nah, untuk yang Y ini adalah melalui titik 2 ditambah komponen skalarnya itu 1 dikali T. Jadi ini adalah 2T. Nah, kita perhatikan komponen skalar di sini ini 1 ya, atau ya. Nah, komponen skalar ini berlaku ini X, jadi ke kanan arahnya itu adalah X ke kanan satu satuan, kemudian untuk Y-nya itu adalah ke atas satu satuan karena bernilai positif ya. Kalau positif ke kanan, kalau untuk Y ibu ulangi. Kalau untuk X atau yang sejajar dengan sumbu X, komponen skalar X, positif itu ke arah kanan. Kalau untuk komponen Y atau komponen kedua, positif itu ke arah atas ya. Jadi 1,1 ini ke kanan 1, ke atas 1. Ini 1 delta X sama dengan 1, dan ini delta Y sama dengan 1 ya. Dan untuk jawabannya ya, ini adalah
persamaan parametrik garis yang melalui titik P1, P2 pada soal. Selanjutnya ini ada persamaan garis dalam bentuk bilangan arah. Tadi sebelumnya di persamaan garis parametrik kita punya, kalau kita punya ini segmen P1P itu sama dengan T dikali ya parameter T dikali P1 P2, kita peroleh ini ya persamaan parameter. Nah, kalau kedua bagian ini kita ini ya bentuk T sama dengan, jadi T ini sama dengan ya kalau per tahap, jadi kita ini X min X1 sama dengan T kali delta X, jadi T nya ini sama dengan X min X1 per delta X. Begitu juga dengan Y min Y1 sama dengan T delta Y, jadi T nya ini sama dengan Y min Y1 per delta Y. Jadi T yang bagian kiri kita samakan dengan T yang bagian kanan. Jadi kita peroleh ini X min X1 per delta X sama dengan Y min Y1 per delta Y ya. Karena pada prinsipnya T ini nilainya harus sama ya. Nah, atau kita peroleh ini dari kita kalikan ini, jadi delta Y kita kalikan dengan X dikurangi X min X1, kemudian akan sama dengan X dikali Y min Y1. Nah, kemudian kalau kita ini atau kita peroleh ini ya, jadi kita kalikan ini X dikali delta Y dikurangi Y delta X seperti ini, kemudian X1 delta Y dikurangi Y1 delta X. Nah, ini keduanya itu akan memenuhi atau akan sama dengan suatu konstanta K. Ya, contohnya gambarkan garis yang memenuhi persamaan X sama dengan min 3 min 2T dan Y sama dengan 1 ini. Oke. Jadi kalau kita tuliskan, ini adalah X1 nya dan ini adalah nilai delta X nya. Ini adalah nilai Y1 dan ini adalah nilai delta Y nya. Jadi kalau kita gambarkan, kita cari dulu titik P1 nya yaitu X1, Y1 atau sama dengan min 3,1, dan komponen skalarnya atau kita tuliskan seperti ini komponen skalarnya, atau nanti selanjutnya kita akan kenal sebagai, atau tadi juga sebelumnya ini adalah bilangan arah atau vektor arah ya. Selanjutnya nanti kita akan kenal sebagai vektor arah dari garis. Nah, ini adalah min 2,3. Jadi titik 3 min 3 3,1 itu ada di sini. Ini adalah titik P1 nya min 3,1. Nah, untuk menentukan bilangan arahnya, delta X nya itu adalah min 2, berarti ke arah kiri ya, sebanyak 2 bagian min atau min 2. Kemudian delta Y nya itu adalah 3, jadi positif berarti ke atas
Ini delta Y sama dengan 3. Nah, ini jadi kita buat garisnya seperti ini. Ya, ini adalah garis yang dimaksud. Nah, itu jadi ilustrasi garisnya itu adalah garis ini. Contoh selanjutnya, ini tentukan persamaan garis yang melalui titik min 1,2 dan vektor arahnya 3,2. Jadi kalau kita lihat ini soal yang ini sama persis dengan soal yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya bentuknya persamaan parameter, kalau yang ini udah diketahui titik dan vektor arah dari garisnya. Titik min 1,2 itu adalah ini titik ini ya, P1 min 1,2, kemudian vektor arahnya 3,2 berarti delta X-nya positif 3, 1, 2, 3, ini delta X sama dengan 3, dan delta Y-nya itu adalah minus. Nah, ini delta Y sama dengan min 2. Minus berarti ke bawah untuk delta Y. Jadi kita peroleh persamaan garisnya. Ini adalah, ini harusnya garis lurus. Nah, ini adalah persamaan garis yang dimaksud. Nah, kita lanjutkan. Ini ada persamaan umum garis yang kita ketahui sama ya. Ini AX plus BY plus C sama dengan 0. Misalkan kita punya titik P1 itu adalah titik pangkal segmen, kemudian U itu adalah vektor tak 0, U itu adalah vektor dengan komponennya A, B. Nah, segmen P1P ini, ya ini kalau P1-nya pangkal segmen berarti P ini itu adalah ujung segmennya ya. Ini P1P ini adalah segmen yang tegak lurus terhadap vektor U. Nah, berarti hasil kali titiknya ini seperti ini ya. Ini akan nilainya sama dengan 0. Jadi kalau diuraikan, nah karena komponen U itu adalah A, B, ini P1P ini sama dengan 0. P1P ini P-nya kita misalkan komponennya itu adalah X, Y. Jadi kita punya ini P1P itu adalah X min X1, Y min Y1. Kalau kita kalikan berarti seperti ini ditambah B dikali ini. Ya, kita peroleh ini yang di bawahnya A dikali X min X1 ditambah B dikali Y min Y1 sama dengan 0. Kita uraikan, ini jadi AX dikali minus AX1 yang ini ditambah BY kurangi min B1, dan bagian ini kita misalkan sama dengan C. Ini sama dengan C. Jadi kita peroleh AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan umum dari garisnya. Contoh, tentukan bilangan arah dari persamaan garis ini 2x min 3y plus 4 sama dengan 0 dan gambarkan sketsanya. Tadi kan diketahui kalau P1P itu tegak lurus U, dan kalau kita lihat tadi U di sini ini adalah A, B, kemudian hasil akhirnya kita punya A, B, Y plus C sama dengan 0. Nah, jadi nilai A,
B di sini dan ini sama ya. Dan ini merupakan vektor yang tegak lurus. Jadi ini pun 2,-3. Ini kalau di sini kita tuliskan U-nya itu adalah 2,-3, itu tegak lurus terhadap garisnya. Ya. Jadi kita cari vektor yang tegak lurus, itu adalah yang paling mudah ini. Kemudian yang ini kita kalikan -1. Nah, jadi kita peroleh ini jadi 3,2. Nah, dan ini vektor arahnya atau bilangan arahnya ini ya. Ini sama dengan ini 3,2. Sketsanya sebentar. Yang kita perlukan hal lainnya itu adalah titik yang melalui garisnya. Jadi kita punya ini 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Kalau kita punya x sama dengan 0, kita substitusikan, jadi kita peroleh 2 dikali 0 min 3y plus 4 sama dengan 0. Jadi 4 sama dengan 3y atau y-nya sama dengan 4/3. Ya, jadi titik P1-nya kita peroleh itu adalah 0,4/3. Ini 0,4/3. Kita misalkan di sini ini jadi di sekitar sini ya. Kemudian bilangan arahnya itu adalah 3,2. Jadi ini 1, 2, 3. Ini delta X-nya, kemudian 2 ke atas, 1, 2. Ini delta Y, 2. Jadi kita peroleh persamaan garisnya. Ini adalah persamaan atau sketsa persamaan garisnya. Ini adalah 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini ada sudut antara dua garis. Ini akan dibahas di video berikutnya ya.